Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia radio Dais. Bagaimana kabar untuk kesempatan kali ini, Senin 1 Agustus 2022 kaum muslim. Awal bulan semoga menjadi bulan yang berkah untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini komunitas bersuara hadir kembali untuk menemani Anda sampai pukul 11. Seperti biasa, Eva gak sendirian di studio karena akan ada beberapa komunitas yang insya Allah akan hadir dan berbagi untuk Anda kaum muslim seputar kegiatan dan manfaatnya pasti untuk masyarakat. Nah, kali ini hadir di studio ada Ibu Paula Nene selaku Wakil Ketua Yayasan Arifda Panti Disabilitas Ganda. Untuk Anda yang nanti mau bergabung di SMS ataupun WhatsApp, boleh monggo silakan di 082133670000, phone live-nya di 6746352. Karena tema kita ya kali ini tentang perlindungan hukum terhadap anak difabel yang berhadapan dengan hukum kaum muslim. Simak juga siarannya lewat aplikasi DSP dan radio streaming ya. Sebelum ngobrol jauh tentang tema kita kali ini, kita sapa dulu Ibu Paula Nene. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Lancar perjalanan ke Radio Dais? Lancar, kebetulan tidak macet. Tidak macet. Butuh waktu sekitar hampir 10 menit ya, nggak nyampe 10 menit sampai di sini. Alhamdulillah, karena pantinya juga deket ya sama Macet ya. Kebetulan ada di Telogomulyo. Jadi di Jalan Taman Telogomulyo nomor 35. Ikutnya Kecamatan Pedurungan. Masih satu kecamatan ya Kak Eva ya. Iya. Jadi ini masih tetanggaan sama Macet juga nih ya. Betul. Kebetulan. Kapan-kapan boleh nih ya Bu ya mampir ke boleh, pantinya. Hati Mbak Eva dan semuanya seluruh pendengar radio Dais. Ya, oke. Nah, Ibu ngobrolin tentang tema kita kali ini, tapi sebelumnya ngobrol dulu tentang panti disabilitas ganda gitu ya. Ternyata ada loh ya disabilitas ganda yang Eva tahu cuma mungkin netra, tuli gitu. Sepertinya mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Paula seperti itu. Jadi disabilitas ganda sendiri adalah setiap anak itu memiliki cacat lebih dari satu macam. Bisa fisik maupun mentalnya gitu. Kebetulan di kita 35 anak ini semuanya yang ganda gitu. Jadi ada yang tunawicara dengan tuli. Nah, kebetulan ada yang Down syndrome, autis hiperaktif, dan juga cerebral palsy. Terus juga hidrosefalus, mikrosefalus dulu pernah ada tapi kebetulan sudah nggak ada. Terus ada masalah dengan rahang, psikotis juga ada. Jadi yang jiwa itu ada 8 anak di sana. Cerebral palsy. Itu semua hanya bisa tidur. Dan jadi cerebral palsy sendiri itu ada kelainan pada otot yang mana dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi dia hanya bisa berbaring. Nah, yang di sana. Terus kemudian yang Down syndrome itu ada kelainan kromosom. Terus yang psikotis jiwa itu memang jiwanya kurang ya. Jadi yang kebetulan di sana itu yang bawaan lahir. Jadi dia tidak bisa disembuhkan karena EG-nya sudah dari lahir sudah bermasalah. Jadi dia tidak bisa disembuhkan melalui medis. Paling kita hanya pendampingan untuk supaya tidak lebih parah gitu. Lebih baik iya, tetapi untuk menyembuhkan tidak. Gitu. Yang Down syndrome di sana ada 4 orang Kak Eva. Jadi 4 orang. Kemudian ada yang umur 6 tahun itu dulunya dari bayi di situ. Itu dia kondisinya cerebral palsy, terus lumpuh layu polio, terus buta juga, terus tunawicara dan juga mental retardasi. Jadi satu anak dengan 5 disabilitas. Gitu. Terus ada yang waktu kecil tuh dibuang di jalanan. Dibuang di semak belukar juga ada. Itu kebetulan dari daerah Klaten. Terus dilaporkan ke dinas sosial, kemudian dibawa ke situ, dirujuk ke panti kami karena memang kita menerima yang disabilitas. Dulunya itu dari panti Wilosotomo Salatiga itu milik dinas sosial provinsi, yang mana di sana itu menampung anak-anak normal ya, yang terbuang. Nah, yang terbuang kemudian kalau disabilitas baru dikirim ke tempat kita.
rata. Oke, seperti itu ya. Jadi ada yang normal juga ya Bu ya? Tidak. Di tempat kami full. 35 itu difabel minimal mental retardasi. Oke. Maksimal. Walaupun penampakannya biasa ya. Penampilannya biasa. Ada yang sesuai usia, tapi ada yang misalkan umur 31 kecil badannya. Ada yang umur 40 tahun tapi perilakunya kayak umur 8 tahun gitu. Tumbuh kembangnya untuk pola pikirnya juga berbeda. Jadi walaupun dia tampak sehat, orang berpikir sekilas mungkin dia sehat, tetapi ternyata dia ada kelainan-kelainan yang orang lain mungkin kalau tidak dimatke gitu gak diperhatikan dengan benar tuh dia nggak kelihatan gitu. Oke, seperti itu. Itu dimulai dari usia berapa Bu yang bergabung atau terdaftar di panti disabilitas ganda ini? Jadi anaknya usia dari 4 tahun sampai dengan 52 tahun. 52 tahun. Ada yang sudah gede memang. Yang 52 tahun ini kebetulan kakak beradik. Nah, kakak beradik ini dia itu dikategorikan terlantar karena sudah tidak memiliki orang tua lagi. Orang tua dua-duanya meninggal dunia. Kebetulan tidak memiliki siapa-siapa. Akhirnya rekam dari Dinas Sosial Kota Semarang dibawa ke panti asuhan kami seperti itu. Nah, jadi kita berdiri sudah 16 tahun ya Kak Eva ya. Jadi dari 2006 pendirinya Bu Rahma Faradila, kebetulan ini tidak bisa hadir jadi saya mewakili gitu. Nah, ini hatinya mulia sekali ya Bu ya. Jadi di sana kita harus sabar, harus ikhlas untuk mendampingi mereka semuanya. Dan kita Kak Eva dibantu oleh 15 orang pendamping yang mana semuanya itu dari luar kota juga ada, yang dari dalam kota juga ada. Jadi ada yang 24 jam di sana dan ada yang pulang itu. Nah selain di Telogomulyo ada nggak Bu di cabang lain pantinya? Pantinya hanya ada di Sukamulyo. Tetapi untuk difabel sendiri di Semarang hanya ada 2. Yayasan Sugio Pranoto itu 1, kemudian tempat kami Al-Rifdah ini. Iya, di Semarang ada 2 yang terdaftar untuk difabel. Disabilitas ganda Bu? Disabilitas ganda. Multiple disability. Jadi nyebutnya multiple disability. Untuk anak-anak atau keluarga yang tergabung nih di Arifda ini tuh bisa dilihat nggak sih Bu prospeknya gitu atau hanya merawatnya saja? Gitu? Baik. Untuk merawat jelas dan membina, tapi untuk menjadi lebih baik tapi untuk sembuh normal tidak bisa. Karena diagnosa mereka adalah mental retardasi, yang mana untuk mental retardasi sendiri untuk menjadi normal seperti kita, menjadi sempurna seperti kita itu bisa dibilang mustahil. Tetapi tidak ada semua bisa terjadi. Tetapi biasanya nih kalau sudah diagnosa mental retardasi tetap ngaruh pada pola pikir. Termasuk yang tadi saya sampaikan umur 31 seperti anak-anak gitu ada. Tapi dia bisa komunikasi dengan kita. Nah sebatas itu aja level yang tertinggi untuk anak-anak yang kami bina. Ada 2 anak yang hanya mental retardasi. Dia memang bisa komunikasi dengan baik. Tetapi ada pola pikir yang tidak sampai. Contohnya kalau mandi kadang, ayo mandi dulu, capek gitu. Jadi mandi sendiri dianggap capek karena nah seperti itu. Jadi terus kadang-kadang harusnya kan usia 31 gitu ya, ini contoh. Harusnya kan sudah memikirkan untuk berumah tangga, ke depannya seperti apa masa depannya, tapi untuk anak mental retardasi ini tidak sampai mikir sampai jauh di sana gitu. Nah, untuk kegiatan di panti disabilitas tuh Eva masih penasaran Bu tentang mereka tuh ada nggak sih Bu jam-jam untuk treatmentnya atau kegiatan panti menyesuaikan pesertanya baik. Jadi 36 ini ada beberapa anak yang mampu didik. Ya. Jadi dari pagi bangun nih dimandikan, disuapin karena mohon maaf Mbak Eva, karena anak-anak ini kan disabilitas ganda ya. Jadi banyak di antara mereka yang harus dimandikan. Dicebokin, disuapin, kemudian harus butuh bantuan orang lain. Makanya 15 orang ini menjadi 2 shift itu mengcover mereka selama 24 jam Mbak Eva. Karena mereka tidak mampu sendiri, tidak mampu untuk mandiri gitu. Banyak di antara mereka yang hanya terbaring. Jadi untuk mandi pun harus dimandikan pendamping. Terus untuk makannya bahkan sampai nyebokin juga ya, karena kebanyakan mereka kan ayahnya di pampers. Jadi tidak mampu untuk toilet, tidak mampu toilet mereka. Jadi mereka harus
dibersihkan oleh pendampingnya gitu. Makanya pendamping ini mengcover mereka 24 jam. Jadi tidak ada lepas dari pantauan kita. Terlebih-lebih lagi yang ada psikotis jiwanya itu memang kita pisahkan secara terpisah. Nanti kalau Kak Eva ke sana tak liatin seperti apa mereka. Jadi ada ruangan khusus yang memang untuk yang psikotis jiwa. Jadi itu yang benar-benar yang kalau sudah tantrum menyakitin diri sendiri dan juga menyakitin orang lain. Nah itu bahaya. Itu yang membahayakan. Saya sendiri yang sudah lama dengan mereka itu pun pernah loh suatu hari ketika dia lagi marah kan labil ya emosinya. Jadi kadang-kadang dia marah, kadang-kadang nanti dia biasa duduk-duduk kayak tidak terjadi apa-apa pada teman-temannya gitu. Tapi ada kalinya dia tuh tiba-tiba marah. Nah, suatu hari ketika ada dinas sosial provinsi yang Wilosotoma itu datang ngantar anak Musa 2016 ya kejadiannya itu. Nah, saya nggak tahu kalau anak ini marah. Tahu-tahu dia pas saya di depannya. Nah, ini salah yang unik. Jadi anak ini menyerang siapapun yang di depannya. Dia tidak menyerang, oh aku mau menghajar yang di sana, ini tidak. Jadi dia tidak berpikir seperti itu. Tetapi siapapun yang di depannya, entah itu tamu, entah itu temannya, ataupun siapapun, pengasuhnya sekalipun yang hari-harinya bokin dia, yang hari-hari nyuapin dia, itu tetap dia itu nggak peduli. Nah, langsung dia berikan tingginya lebih dari saya. Saya tingginya 150. Nah, dia itu sekitar 170 untuk saat itu. Nah, tinggi banget kan? Otomatis saya ngeliat gini, nah, apa dahinya dia? Ya ini dahi ya. Dahinya dia itu dibenturkan ke kepala saya. Wow, rasanya luar biasa. Langsung gelap gulita. Bukan karena saya lapar. Tapi saya kalau lapar juga berkunang-kunang kan Mbak Eva. Nah, sedikit canda ya karena itu. Jadi di sana kita juga sering bercanda gitu. Jadi menghadapi mereka itu kita dengan canda. Karena bukan tidak mungkin ya menghadapi 35 itu kita bisa stres kan. Itu pasti. Karena satu anak dengan yang lain itu berbeda. Nah, tapi kita harus bisa memanajemen stres diri kita sendiri dan juga bisa menghadapi anak-anak ini bagaimana supaya kita tidak stres dengan apa bercanda dengan teman-teman di sana, terus dengan anaknya lucu, pokoknya ada aja ini. Ada yang juga yang mereka tuh orangnya lucu-lucu aja. Jadi itu yang bikin kita happy, bikin kita tuh merasa kendala-kendala itu nggak ada untuk mereka. Jadi kita di sana tuh happy, lihat anak-anak tuh seneng gitu ya. Lihat mereka tumbuh kembangnya bagus, lemu-lemu kita udah bahagia. Karena di sana itu makanya sehari 6 kali loh Kak Eva. Kadang kita kan masih normal 3 kali udah kenyang ya. Nah di sana itu sampai 6 kali. 6 kali. 3 jam sekali harus dikasih makan. Karena apa? Biar mereka kan kebanyakan apa ya namanya tunawicara kan, tidak bisa ngomong. Nah apakah nunggu kita dia bilang lapar kan nggak mungkin. Nah kita kasih schedule, kita kasih jadwal 3 jam sekali makan dan minum. Itu di sela-sela selingan jajanan loh Kak Eva. Jadi ada jajanan juga jam susu, jam snack gitu. Untuk makan berat sendiri sampai 6 kali. Itu 3 jam sekali harus makan karena apa? Biar mereka ketika lapar belum merasakan lapar sudah makan lagi. Tidak pernah merasakan haus karena sebelum haus kita berikan minum. Nah itu solusi kita untuk anak-anak yang difabelnya itu yang benar-benar akut gitu ya. Jadi hanya bisa tiduran, kemudian tidak bisa berbicara gitu. Bahkan yang 52 tahun ini pun dia lemah. Tidak bisa apa-apa karena diagnosanya ada lumpuh layu dan juga mental retardasi. Hanya tiduran aja sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun sampai usianya 52 tahun ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semua Ibu ya. Tapi sedikit cerita, Februari itu kena COVID semuanya. Iya. Omikron ya. Bu Rama sendiri waktu Agustus itu kena Delta, sempat masuk rumah sakit, anak-anak aman semuanya, tapi keluarganya Bu Rama kena semua, tetapi sehat sampai sekarang sudah. Terus yang anak-anak itu waktu Delta tidak kena, alhamdulillah ya. Nah Omikron kemarin bulan Februari, 14 Februari ketika Valentine, orang-orang melakukan Valentine kita dites semuanya positif. Ya jadi anak-anak di sana positif semua termasuk pengasuhnya. Alhamdulillah saya tidak, ya. Masih berarti kan gini, Allah ngasih satu orang untuk biar sehat, jadi bisa ngurusi yang lainnya kan seperti itu ya Kak Eva. Ngobrolin tentang tadi jam makan yang ternyata tuh sangat teratur sekali ya Bunda ya.
mohon maaf nih mau sedikit tanya. Boleh. Kalau anak disabilitas ketika perutnya lapar, mungkin bisa menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan gitu ya. Itu kalau ketika lapar tuh mereka juga cenderung ke marah nggak sih? Iya, betul. Betul sekali. Jadi lebih ke marah, ada yang beberapa anak yang lebih ke marah sama resah. Oke. Resah gelisah. Kita bisa lihat kalau anak itu kok jalan terus, yang bisa berjalan ya, Kak Eva ya, itu pasti berarti ini anak lapar, kelihatan itu. Jadi marah juga itu satu, termasuk yang psikotis yang saya sampaikan yang tiba-tiba marah itu. Tapi di sana juga ada yang autis pasif juga ada. Oke. Itu juga kalau lapar juga bisa gitu. Jadi sinyal-sinyal yang ini yang kita sudah paham ya. Paham juga dari situ kita observasi seperti apa nantinya gimana ya, ini kita harus bisa mengobservasi dulu nih ketika dikirim anak atau dari mana anak ini, kebetulan kan yang kita terima kan yang telantar semua nih. Nah, kita observasi dulu nih. Seperti ini kita pelajari dulu baru asesmen apa yang kita berikan untuk mereka yang seperti itu. Seperti yang mudah marah karena lapar termasuk itu. Itu kita harus tahu. Obrolannya menarik Bunda. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang panti disabilitas ganda ini dan tentang tema kita kali ini yang ternyata ada pelindungan hukum untuk teman-teman disabilitas ganda juga, dan bagaimana cara menerapkannya. Mungkin ada nih orang tua juga yang perlu pencerahan ya Bunda ya.